Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agung Darjito. Kali ini saya akan membahas mengenai penilaian saham. Penilaian saham yang dibahas di video ini adalah untuk yang common stock atau saham biasa dan preferred stock. Common stock atau saham biasa di sini ini merupakan real owner dari perusahaan. Kenapa dia real owner? Karena dia yang memiliki voting right. Dia yang akan menentukan mau kemana perusahaan, siapa yang akan memimpin, itu ada di saham biasa. Ciri dari common stock itu dia tidak ada jatuh temponya. Dia adalah karena pemiliknya, maka dia tidak ada jatuh temponya. Walaupun dia sebagai the real owner, namun apabila ada income atau dividen, maka klaimnya yang terakhir, termasuk pada saat proses bangkrut, klaimnya juga yang terakhir. Setelah debt holder, kemudian setelah preferred stockholder, common stock yang terakhir. Kemudian untuk melakukan penilaian common stock, maka common stock valuation itu ada berbagai macam cara. Namun di sini saya akan fokus pada dividend growth model. Kemudian yang kedua adalah multiple pair. Walaupun sebenarnya ada common stock valuation itu menggunakan model free cash flow for equity, tapi saya tidak akan membahas di sini. Jadi kita fokus di dua ini saja. Untuk dividend growth model, kita mengasumsikan bahwa dividen itu akan tumbuh secara konstan. Dividend growth model. Ini asumsinya adalah dividen tumbuh konstan. Maksudnya tumbuh konstan itu mirip dengan perpetuity growth. Jadi kalau sekarang 10 naik 20% ya 10 besok 12, kemudian naik lagi 12% menjadi berapa dan berapa seterusnya, tapi dia akan naik secara konstan. Oleh karena itu rumusnya itu sama dengan growth perpetuity, di mana value common stock itu sama dengan dividen 0 dikalikan 1 plus G dibagi dengan R, ini RCS RCS dikurangi dengan G. D0 itu adalah dividen yang baru saja dibayarkan atau yang terakhir dibayarkan. Kemudian RCS-nya adalah return on common stock, atau ini sebenarnya adalah required rate of return untuk common stock. Sedangkan G adalah pertumbuhannya. Pertumbuhan di sini ini bisa menggunakan ketetapan manajemen, walaupun jarang. Ada yang menggunakan pertumbuhan perusahaan, dan benchmarking.
saya akan fokus ke pertumbuhan perusahaan ya, pertumbuhan perusahaan. Sebenarnya juga bisa G di sini ini menggunakan geometric rate. Tapi akan kesulitan, jadi di sini saya akan fokus menggunakan G sebagai bentuk dari pertumbuhan perusahaan. Sebelum sampai ke cara menghitung G-nya, sekarang kita lihat contoh dulu. Misalnya ada saham ABC, baru saja membagi dividen sebesar 10. Kemudian diasumsikan dividen itu akan tumbuh sebesar 5%. Sedangkan RCS-nya adalah 15%. Berapa value common stock-nya? Di sini maka kita akan bisa menghitung VCS sama dengan D0. D0-nya adalah 10. 1 ditambah G-nya adalah 5%. Dibagi dengan RCS-nya adalah 15% dikurangi 5%. Akan ketemu 10,5 dibagi dengan 10% atau 105. Di sini akan ketemu 105 per lembarnya. Bagaimana menentukan RCS? RCS ini sering dicari menggunakan rumus CAPM, yaitu RCS itu sama dengan risk free asset ditambah dengan beta dikalikan market dikurangi risk free. Dan CAPM. Atau juga RCS itu sama dengan D1 dibagi dengan VCS ditambah dengan growth. Ini untuk menghitung required rate of return untuk common stock. Sedangkan untuk menghitung G-nya atau pertumbuhannya, ini bisa menggunakan pertumbuhan perusahaan. Yaitu G itu sebenarnya B dikalikan ROE, di mana B di sini adalah retention rate. Menghitungnya 1 dikurangi dengan dividend payout rasio. Di mana 1 dikurangi dividen dikurangi D1 dibagi dengan dividen dibagi dengan EPS 1. Ini 1 ya. D1 dibagi dengan EPS, jadi atau dividen per lembar dibagi dengan EPS per lembar, atau total dividen dibagi dengan net income. Ini adalah rumus dari B. ROE-nya adalah return on equity atau net income dibagi dengan total common stock equity. Akan ketemu ROE-nya. Contohnya seperti ini. Contoh lagi. Saham ABC lagi. Saham ABC memiliki EPS. Bentar saya ganti. Saham ABC memiliki net income sebesar 100.000. Kemudian saham beredarnya
adalah 10.000 lembar. Kemudian beta saham ABC misalnya 1,2. Kemudian market rate-nya itu adalah misalnya 15%. Market rate-nya 15%. Kemudian dividen payout ratio adalah tetap, misalnya rasio ditetapkan adalah 20%. Jadi kalau ngitung berapa dividennya, 20% dikalikan dengan 100.000. Dividen payout ratio dikalikan dengan net income, 20.000 adalah dividennya. Sedangkan berapa retention ratio itu adalah laba ditahan. Sebenarnya kita fokus laba ditahan atau net income yang dibagikan dengan net income. Berarti 100.000 dikurangi dengan dividen dibagi dengan net income. Oke, saya tulis di sini. Kemudian government bond itu memberikan bunga 7%. Oke. Kemudian dividen terakhir dibagi adalah berapa ya? 20 per lembar. Kemudian berapa nilai saham total ekuitasnya? Total ekuitasnya bentar ya. %. Oke, total ekuitasnya berarti 25.000 deh. 25.000. Maka kita akan bisa menghitung berapa VCS-nya. Oke. Pertama kita hitung berapa RCS-nya. Kita pakai RF ditambah dengan beta dikalikan RM min RF, yaitu RF-nya tadi adalah 7% ditambah betanya 1,2 dikalikan RM-nya adalah 15% dikurangi dengan 7% sama dengan 7% ditambah dengan 8 kalikan 1,2. Oke. 9,6% akan ketemu 16,6%. Ini adalah RCS-nya. Kemudian kita hitung B itu sebenarnya adalah net income dikurangi dengan dividen dibagi dengan net income. Net income bagi net income 1 kurangi dividen per net income. Ini total ya, total. Berarti 1 min dividen per lembar dibagi dengan earning per share. Oke, berarti sama dengan 1 dikurangi dividen per lembar. Jadi dividennya tadi di sini adalah, kita lihat 20% dikalikan dengan 100.000 nih net income-nya. Berarti di sini dividennya adalah 20.000.
Oke. Berarti untuk menghitung B-nya, ya, saya pakai yang di sini. Dividennya 20.000 dibagi dengan 100.000. Akan ketemu 80.000 dikalikan 100.000. Maaf, 80.000 dibagi 100.000, 8%. Oke, kemudian ROE-nya adalah sebesar, saya kebalik ini, maaf. Ini saya 250.000. Oke. ROE-nya, net income-nya adalah 100.000 dibagi dengan 250.000 sama dengan 100 dibagi 250, 40%. Kemudian G sama dengan ROE dikalikan B. 8% dikalikan 40%, ketemunya 30. 0,4 dikalikan 0,08, 3,2%. 3,2%. 0,08 dikalikan 0,4, 0,032, 3,2%. Kemudian kita akan bisa menghitung berapa VCS-nya. VCS-nya sama dengan tadi terakhir 20 ya. Dibagi 20, maka VCS-nya adalah 20 dikalikan 1 ditambah 3,2% dibagi dengan R-nya tadi adalah 16,6% dikurangi 3,2%. Akan ketemu 1,032 dikalikan 20, ketemu 20,64 dibagi 16,166 dikurangi 0,032, 0,134. 20,64 dibagi 154,029. Ini ketemunya 154,029. Ini cara menggunakan dividend growth model. Jangan sampai lupa rumusnya. Oke, kita lanjutkan ke pakai multiple pair. Oke. Multiple pair itu menghitung saham, ya, menghitung saham dari perusahaan itu menggunakan perbandingan benchmark. Itu yang paling gampang. Sehingga nanti kita harus tahu sebenarnya berapa price earning ratio untuk perusahaan yang lain. Oke, sehingga nanti value common stock itu sama dengan P1 per E1 dikalikan dengan E1. P1 E1 di sini adalah multiple pair atau appropriate price earning ratio. P1 per E1 di sini ini dicari dari benchmark atau kompetitor. Kemudian E1 di sini adalah estimasi EPS tahun ke-1. Oke,
P1E1 di sini, karena dia forward looking, berarti ini sebenarnya adalah forward pair. Sedangkan kalau rumus P per E1 itu adalah trailing. Tapi kita fokus ke yang forward pair aja atau multiple pair di sini. Atau appropriate PE ratio. Sekarang kita lihat contohnya. Misalnya, contoh ini contoh. Contoh. ABC, PT ABC. PT ABC memperkirakan EPS tahun depan itu sebesar 2. Kemudian diketahui bahwa kemudian diketahui per industri sejenis itu adalah sebesar 18,2. Berapa nilai saham ABC? Diketahui bahwa E1-nya adalah 2, sedangkan P1 per E1 itu sama dengan 18,2, sehingga V common stock sama dengan P1 per E1 dikalikan E1. Jangan dicoret, ini jangan dicoret. Jangan dicoret. Tapi P per E1 di sini itu adalah 18,2 dikalikan 2, akan ketemu 36,4. Selanjutnya ada pertanyaan. Kemudian kita lihat determinan required rate of return. Determinan required rate of return itu dipengaruhi oleh interest rate level. Kemudian yang kedua adalah risiko saham perusahaan. Ini yang akan menentukan berapa besaran required rate of return. Sedangkan yang menentukan growth itu adalah ROI, yang kedua adalah beta retention. Berarti kalau beta retention di sini 1 min D atau 1 dikurangi dividen dibagi dengan net income. Ini adalah menentukan determinan growth-nya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ke WhatsApp atau bisa langsung ke komen. Sedangkan yang menentukan besarannya price earning ratio, determinan per, itu adalah growth dividend dan investor required rate of return. Lebih tinggi ini di sini, semakin tinggi
required rate of return itu semakin rendah PE-nya. Dan kalau yang di sini semakin tinggi G akan semakin tinggi PE-nya, price earning-nya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, kita lanjutkan sekarang ke preferred stock. Oke, preferred stock. Yang membedakan preferred stock di sini, preferred stock itu dia akan mendapatkan prioritas pada earning dan bankruptcy pada saat bangkrut. Kemudian dia biasanya kumulatif dividen, oke, dan lain-lain. Nanti silakan dibaca lagi. Untuk menilai preferred stock itu lebih gampang, yaitu value preferred stock itu sama dengan annual preferred stock dividend dibagi dengan required rate of return untuk preferred stock, sehingga nanti ya di sini RPS-nya ini itu sama dengan annual dividend dibagi dengan VPS-nya. Oke, silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Minggu berikutnya dalam tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.